Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii, Guru SD. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa ya, karena di musim pandemi ini kalian harus selalu melaksanakan, selalu taat pada protokol kesehatan agar tubuh kalian sehat. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Dengan subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan, yaitu muatan IPS. Ya, ini khusus IPS. Nah, mengapa kita harus belajar tentang tema 7, masalah penjajahan, yaitu supaya kalian bisa mengetahui sejarah-sejarah bangsa Indonesia ya. Jadi kalau kalian bisa mengetahui, kemudian kalian bisa meneladani sikap-sikap dari para pahlawan yang telah melawan penjajah di Indonesia ya. Nah, sekarang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa pada abad ke-15 melakukan penjelajahan dengan mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena bangsa Eropa itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mencapai kejayaan atau nama lainnya glory. Tujuan yang kedua, memiliki kekayaan. Nama lainnya gold itu kan emas. Menyebarkan agama, gospel, mencari rempah-rempah. Jadi ada 4 tujuan bangsa Eropa mendatangi Indonesia ya. Supaya mudah diingat, glory, gold, gospel. Glory, gold, gospel. Kemudian rempah ya. Glory, gold, gospel. Jaya, kaya, agama. Jaya, kaya, agama. Nah, ini adalah orang-orang Portugis ya. Ini dengan kerajaan Ternate ya, orang-orang Portugis ini. Nah, sekarang penjajahan Portugis. Portugis datang di Malaka pada tahun 1511, diingat-ingat. Malaka 1511. Di Maluku 1512 ya. Malaka 1511, di Maluku 1512. Kemudian Portugis membantu kerajaan Ternate itu 1522, sedangkan kerajaan Tidore dibantu oleh Spanyol. Akhirnya Spanyol dan Portugis ini bersaing untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, persaingan ini berakhir dengan adanya perjanjian Saragossa yang isinya membuat Spanyol harus meninggalkan Maluku, sedangkan Portugis boleh tetap beraktivitas di Maluku. Akibatnya, karena sudah saingan tidak ada, Portugis itu bisa memonopoli perdagangan dan ikut campur dalam urusan kerajaan. Nah, melihat gelagat atau sikap dari Portugis ini, rakyat Maluku tidak mau kalau Portugis itu terlalu campur tangan. Akhirnya rakyat Maluku mengusir Portugis pada tahun 1575. Akhirnya Portugis keluar dari Maluku. Nah, sekarang penjajahan Belanda. Nah, Belanda pertama kali datang dipimpin oleh Cornelis de Houtman 27 Juni 1596 di Banten. Ini gambarnya Cornelis de Houtman ya. Cornelis de Houtman. Kemudian Belanda datang kedua kalinya pada tahun 1598 dengan tujuan berdagang. Tapi lama-kelamaan Belanda ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Banten. Nah, akhirnya Belanda mendirikan VOC
Verenigde Oost-Indische Company tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieter Sun Koen. Ini orangnya, ya. VOC ini bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah. Nah, karena sikap VOC yang semena-mena ini, akhirnya rakyat Indonesia melakukan perlawanan sehingga VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Ya, diingat-ingat loh ya, ini De Houtman, ini Sun Koen. Ya, De Houtman, ini Sun Koen. Nah, ini adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ini adalah perang, ya, perang di mana bangsa Indonesia menggunakan bambu runcing sedangkan orang Belanda menggunakan senjata. Pada mulanya kedatangan bangsa asing itu disambut oleh rakyat Indonesia itu dengan senang hati. Namun perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, berikut ini adalah beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah istana kerajaan Ternate. Nah, ini ya perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533 Sultan Ternate menyerukan untuk mengusir Portugis karena dianggap Portugis itu telah berkhianat. Nah, perlawanan kedua, ini tadi perlawanan pertama ya. Perlawanan kedua pada tahun 1570 dipimpin oleh Sultan Baabullah karena dengan meninggalnya Sultan Khairun, ya. Akhirnya Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1570. Nah, ini perjuangan rakyat Sumatera, khususnya Aceh, ya. Mereka menggunakan taktik perang gerilya, yaitu datang ke hutan-hutan ya supaya tidak mudah ditangkap, ya. Nah, yang dari Aceh, pahlawan dari Aceh yang gagah berani, ya, ini adalah Tengku Umar, Cut Nyak Din, ya, ciri-cirinya kondenya di sebelah. Kemudian Tengku Cik ditiru pakai surban tapi ada klewer-klewer, ya. Kemudian Panglima Polim orangnya seperti ini, pakai kacamata yang bulat, ya, berbentuk lingkaran, topinya seperti ini. Nah, ini adalah rakyat Sumatera, khususnya Aceh. Mereka menggunakan taktik perang gerilya. Melawan siapa? Tentu saja melawan Belanda, melawan penjajah, ya. Nah, ini perjuangan rakyat Sumatera Utara. Kalau tadi Aceh, sekarang Sumatera Utara. Penyebabnya adanya peperangan ini karena Belanda ingin menguasai Tapanuli. Nah, akhirnya Sumatera Utara ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Kita lanjut. Perjuangan rakyat Sumatera Barat. Ini Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang tadi Aceh. Penyebabnya apa? Belanda mengadu domba kaum Padri dan kaum adat. Nah, kaum Padri itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, ya. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini pakai surban, tetapi ada jenggotnya. Kalau yang Tengku Cik ditiru pakai surban, tetapi tidak ada jenggot, ada klewernya, ya. Jadi diingat-ingat. Nah, ini nanti ada lagi yang pakai surban, yaitu Pangeran Diponegoro. Oke, kita lihat. Nah, ini perjuangan rakyat Jawa. Jadi rakyat Jawa juga berjuang melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ciri-cirinya seperti ini, ya. Pakai surban, tidak pakai jenggot, tapi klewernya hanya satu. Kalau Cik ditiru klewernya 2. Kalau Tuanku Imam Bonjol tadi ada jenggotnya, ya. Nah, Pangeran Diponegoro ini melawan Belanda sama seperti tadi, bahwa
pasukan Pangeran Diponegoro ini hanya mengandalkan bambu runcing, sedangkan Belanda mempunyai senjata. Pada awalnya ini Belanda akan kalah sama pasukan Diponegoro, tetapi karena Belanda itu cerdik, dia mengatakan kepada Pangeran Diponegoro mau mengadakan perjanjian, ya, dengan adanya perjanjian itu akan damai. Akhirnya Pangeran Diponegoro menyetujui. Setelah datang dalam perjanjian, Belanda itu ternyata berbohong. Pangeran Diponegoro setelah sampai di tempat yaitu ditangkap dan dibuang ke Manado pada tahun 1830. Nah, ini adalah perjuangan rakyat Bali. Rakyat Bali pun juga berjuang melawan Belanda. Mengapa perang ini terjadi? Karena Belanda melawan hukum tawan karang. Apa itu hukum tawan karang? Yaitu para raja yang ada di Bali itu sudah sepakat bahwa kalau ada kapal laut ya yang bersandar di perairan Bali, khususnya kapal laut yang dari orang asing, itu akan ditangkap beserta isinya. Nah, tetapi Belanda itu melawan itu hukum tawan karang. Akhirnya perang terjadi yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1846 sampai 1849 di sekitar Benteng Jagaraga. Sehingga perang ini terkenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Perang ini berakhir ketika Belanda bisa menguasai Benteng Jagaraga. Nah, berarti orang Bali itu kalah, tapi ini dulu. Ya. Paham ya? Hukum tawan karang. Kita lanjut. Nah, ini adalah siapa? Kira-kira bisa menebak ini. Nah, ini adalah Pangeran Antasari, yaitu dia berasal dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ibu kotanya Banjarmasin. Nah, mengapa perang ini terjadi? Karena sikap Belanda yang ingin menguasai kerajaan Banjar. Jadi kerajaan Banjar itu ada di Banjarmasin ya, sehingga perang ini terjadi dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, setelah kalian menyimak video, maka kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan 4 tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, tujuannya apa tadi? Sudah saya jelaskan. Yang kedua, hukum tawan karang adalah, sampai tinggal mengisi. Yang ketiga, perlawanan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh siapa dan sebutkan ciri-cirinya, bagaimana orangnya memakai apa ya, itu ciri-cirinya. Keempat, sebutkan 4 pahlawan dari Aceh. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, yang terakhir, apa isi perjanjian Saragossa, yaitu yang terjadi di Ternate tadi. Nah, cukup pembelajaran hari ini. Jika Bu I punya salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.